mina padi itu nanam padi sekaligus budidaya ikan di lahan persawahan. Nah, ini lah. Wedel. Ini coba lihat tuh. Sekarang saya sudah berada di Dermaga Cirata, salah satu tempat budidaya ikan terbesar di Pulau Jawa. Itu di daerah Jengjen. Nah, itu sekitar 2 jam perjalanan dari sini. Ini dia teman pertama saya di Cirata. Woi. Tarikannya teman, parah. Ke bawah kiri kanan entah gimana. Cek. Ayo. Kelihatan kan? Hati-hati tuh. Ini dia namanya ikan bentor. Atas kayak kecil, tapi ikannya tuh emang sudah kecil banget. Betul? Dapat lagi. Bener kata orang, small fish, big strike. Jadi ikannya kecil emang, cuma karena jorannya ini super ringan, jadi kerasa tarikannya gitu langsung naik. Petualangan saya kali ini akan saya awali dengan ikut bersama masyarakat membudidayakan ikan di petak sawah. Ya, mina padi di Cianjur, Jawa Barat. Ikan nila dikembangkan di lahan tumpang seperti ini. Nah, ada yang cara menurut saya unik dan keren. Itu cara namanya mina padi. Jadi mina padi itu nanam padi sekaligus budidaya ikan di lahan persawahan. Permintaan pasar terhadap ikan nila sangat tinggi. Inilah yang menjadi pertimbangan utama para petani ikan melakukan mina padi. Bismillah. Ini begitu kita ditaruh, langsung kayak bunga mekar gitu. Terus feelingnya, perasaannya kayak apa ya contohnya? Oh, kayak menanam bibit sesuatu di rumah terus ngeliat dia tumbuh. Itu kayak indah, puas, keren. Itu dia. Tebar benihnya udah selesai, sekarang waktunya panen. Enggak deh, nggak bercanda. Nah, maksudnya panen cuma di tempat, di lokasi sawah yang lain, yang udah jadi. Ikan yang dipelihara di sawah dapat dipanen minimal 1 bulan setelah bibit ditebar. Untuk mina padi, panennya menjelang padi berumur 3 bulan. Ini ternyata saringan bambu, ini nih yang bentuknya kayak hampir setengah lingkaran ini. Itu ada 2 guna, satu untuk menjaga kestabilan ketinggian air, sama mencegah ikan-ikan yang udah disebar itu supaya nggak kabur. Di Cianjur, mina padi banyak dilakukan petani karena sangat membantu menambah pendapatan di masa merawat padi. Di sisi lain, ikan yang dipelihara ini dapat menjadi pengendali hama tanaman padi. Ikan nila menghambat populasi keong mas yang sering menaruh telurnya di batang padi muda. Ikan nila. Jadi kalau kita mau ngambil manen ikan ya, itu harus ekstra hati-hati jalan di sawah ini, karena kalau nggak hati-hati bisa ngerusak padi yang masih remaja ini. Jadi harus pelan-pelan. Mina padi banyak manfaatnya, mampu
mampu mereduksi penggunaan pestisida di lahan persawahan. Untuk jangka panjang dapat membuat unsur hara tetap melimpah dalam tanah. Rasa padi yang dihasilkan dari cara tanam seperti ini juga berbeda. Jadi biasanya ada 3 atau 2 orang itu berjejer. Jadi gunanya kalau untuk yang di depan itu nyerok. Nah kalau misalnya yang di belakang itu untuk backup. Jadi ini sebetulnya kerjasama tim. Ikan nila paling cocok untuk sistem combined farming, mudah perawatan dan tumbuh pesat. Hasil lahan persawahan pun jadi lebih maksimal. Sistem nila padi berkembang pesat di Pulau Jawa. Selain Cianjur, Sleman juga berhasil mengembangkan sistem budidaya ini secara masif. Namun sayang, pulau-pulau lain di Indonesia masih kesulitan mengembangkan budidaya unik ini karena struktur tanah yang berbeda. Nah ini emang karena saya posisinya yang paling samping, paling belakang. Jadi ikan-ikan yang nggak ketangkap di depan dia jatuh. Ikan-ikan yang nggak ketangkap di depan itu bagian saya untuk nangkepnya. Maka dapetnya lumayan banyak. Berarti banyak yang lolos tadi si Kang Asep. Waduh, wah. Ini coba lihat tuh. Ini Kang Asep emang tuan rumah. Jadi dapetnya kasih paling banyak. Besok tuh, besok. Ikan nila bukanlah spesies asli Indonesia, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Di berbagai penjuru, ikan ini disukai sebagai ikan konsumsi hari-hari karena nutrisi baiknya dan harga yang sangat terjangkau. Nah, jadi emang kalau di Cianjur ini, mina padi itu masa panennya itu paling hanya 2-3 bulan. Karena yang diambil hanya 2 jari 3 jari, habis itu dipindahin ke kolam yang lebih besar. Dari sini baru nanti dibawa ke pengepul ya, itu dikasih pengepulnya dihubungin, terus pegangan dia. Karena salah satu tempat budidaya ikan terbesar di Pulau Jawa. Akhir-akhir ini Waduk Cirata menjadi destinasi mancing air tawar tersibuk di Pulau Jawa. Kualitas air di Cirata dingin, oksigennya juga sangat tinggi karena berada di pegunungan, sangat cocok untuk tempat hidup ikan. Lokasinya pun strategis, mudah dijangkau dari Jakarta dan kota-kota besar di Jawa Barat. Ribuan pemancing kerap bertandang ke waduk ini untuk mencari sensasi sambaran ikan. Secara umum, Cirata merupakan bendungan untuk pembangkit listrik. Namun masyarakat bisa melakukan budidaya ikan di sini. Akhirnya sampai juga di spot mancing saya, ini di Cirata, lebih tepatnya di daerah Jengjen. Dan emang udaranya keren banget sih, enak banget adem. Setidaknya terdapat 31.000 jaring apung di waduk ini dengan kapasitas produksi 70 ton per hari. Ikan mas, nila, dan patin paling banyak dibudidayakan di Cirata. Jadi ini Kang Rudi, kakak ini lagi misahin atau lagi nyortir. Jadi nyortir mana ikan mas, mana ikan hama. Ini baru sebentar aja, hitungan menit. Ini udah dapet 3 spesies ikan hama yang berbeda. Ada ikan golsom, ada ikan lohan, sama ada ikan red devil. Ikan hama itu maksudnya ikan yang nggak kita harapkan. Jadi yang nggak ada, ya kan nggak ada ikan mas di sini. Terus ada ikan ini, itu ikan yang nggak mau kita konsumsi. Waduk Cirata mencuat sebagai lokasi casting setelah ditemukannya spesies predator dari salah satu keramba budidaya ikan toman atau giant snakehead. Eksplorasi saya di Cirata kali ini ingin menguak sekaligus membuktikan keberadaan spesies yang tidak semestinya ada di Cirata ini. Nah, ini beda toman yang di Cirata sama teman-teman yang wild kayak di Sumatera atau di Sumatera atau Kalimantan. Itu lokasinya malah di dekat-dekat keramba sini katanya. Jadi di pinggir-pinggir keramba yang udah nggak kepake. Di
Di Cirata, lokasi potensial toman adalah keramba, baik itu keramba aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ini dia toman pertama saya di Cirata. Begitu ditarik dia udah lemes kan, ternyata enggak, ini masih hidup. Masih ngelawan terus. Woi. Kiri kanan entah gimana. Ini handle dia harus hati-hati soalnya rahannya kuat banget sama gigi ya. Oke. Jadi emang dua size toman di Cirata yang saya dapat ini size besar sih tuh. Ya wajar sih kalau lihat sebanyak ini ada keramba dan itu pasti banyak ikan kecil di sekitar sini kan. Dan ini dia ini toman Cirata. Keramba yang sudah tidak aktif dijadikan pelindungan bagi ikan toman. Banyak tumbuhan air dan juga reruntuhan bahan bekas keramba. Sebagai pelindung, ia juga dapat menunggu mangsanya sepanjang waktu. Tadi dengan umpan ini, satu propeller, tadi udah dapat satu toman lumayan. Nah sekarang saya mau ganti menggunakan yang ini. Nah ini ada dua propeller, jangkrik juga. Cuman ini lebih berat. Yang satu lebih berat dan dia ada dua propeller, jadi harusnya lebih berisik lagi dan harusnya suaranya bisa menjangkau lebih dalam lagi di Cirata ini. Strike. Hey. Kelihatan kan? Taruh mana? Dulu deh. Ini dia tomatnya. Aduh ini cahayanya udah kurang ya. Padahal ini warnanya cantik banget nih, hijau ungu. Wih ini mantep sih. Emang Cirata. Tomannya size-nya dari tadi dapetnya segini-segini. Emang size-nya tuh gede-gede di sini. Waktunya pulang. Udah puas banget di Cirata. Hati senang. Jadi ini pulang nggak tangan kosong, nggak ada. Tak lengkap rasanya jika ke Cianjur tidak nak bentar. Memancing ikan mungil di sungai-sungai kecil berarus deras. Lokasinya hanya di seputaran desa, biasanya di sekitar persawahan warga. Oke. Jadi kuenya, nggak deng. Ini jadi umpan untuk ikan bentar, namanya geleng. Nah, ini emang dibuatnya simpel sih, tadi cuma pakai telur, kuning telur, putih telur, sama biskuit. Diaduk-aduk, dihalusin, terus udah jadi umpannya. Ya makanan kayak kue ini sebenarnya. Ini pasti akan menggoda ikan bentar. Saya aja udah tergoda sama baunya soalnya. Pada prinsipnya, semakin
lengket dan wangi, maka umpan semakin bagus. Hanya para pemancing kawakan yang mengerti dengan pasti umpan bunker terbaik. Bagi masyarakat Cianjur, bunker dilakukan untuk mengisi waktu luang. Di Yogyakarta, kegiatan ini disebut waderan. Sementara di Jawa Timur dikenal dengan sebutan ngewader. Nah, wader adalah nama populer lain dari bunker. Umpannya ini nggak tahu dimakan ikan, nggak tahu kena arus ya. Cuman kok cepet banget habisnya, baru masuk langsung hilang. Ikan bunker tergolong dalam famili Spirinidae. Namun ikan bukanlah target utama dari ngabunter atau ngewader. Ini dia namanya ikan bunker. Pantas kalau kecil, tapi ikannya tuh emang cuma kecil banget. Ciri-ciri ikan bunker unik. Ada 2 bintik hitam kecil yang akan memudar seiring dengan dia berkembang dewasa. Ikan ini bisa tumbuh hingga sebesar 2 jari orang dewasa. Ternyata emang mancing bunker itu bener kata orang, small fish, big strike. Jadi ikannya kecil emang, cuma karena jorannya ini super ringan, jadi kerasa tarikan itu tak gitu langsung naik. Keren. Oke, kita rilis. Ya. Dapat lagi. Ya ampun. Umpan tidak boleh terlalu besar, agar sekali umpan digigit, ikan langsung tersangkut di mata kail kita. Dapat lagi. Ini mas saya emang hoki banget. Ternyata kenapa kailnya itu kecil banget? Karena emang mulutnya ikan bunker itu kecil sekali. Tuh coba. Aliran yang lebih deras dan dalam biasanya menyimpan kejutan. Ya. Ya, Kang Asep dapat, saya nyangkut.